Kali ini bersama Ridwan Remin. Selalu, kalau ada konten percobaan selalu. Kan udah 3 kali Wan, tanya bintang tamu Tanya ya kan. bintang tamu pertamanya gua. Terus Introduction Bandung. Introduction Bandung. Gitu. Nah tapi di sini gue tidak mau membahas tentang tanya bintang tamu lagi. Ini pengetahuan tentang stand up kan. Gue pernah bikin juga tuh. Iya. Tentang stand up. Ada nih record terus kok. Oh ini audio ya? Ini audio. masih gini audionya ya? Nggak, Kalau YouTuber kecil tuh? Gue punya Boya yang dua gini. Cuman waktu syuting sama Regen, yang gue nggak ada suaranya. Oh. Bisa dibenarkan tuh sih? Takut kali ya sama Regen? Kan yang mati yang gue, iya bener sih takut. Kali ini bersama Ridwan Remin gue ingin membahas tentang sesuatu yang seringkali orang request, tapi kita tidak tahu sebenarnya apa itu. Lalu dah, ini kayaknya lightingnya lu doang dah Ler. Mending gue di situ. Bener. Lu kan agak putihan. Tuh, gitu. Nah kan jadi balance suaranya. Udah, apa tadi? Ini membahas tentang masalah stand up yang sering banyak orang request tapi kita tidak tahu itu tuh apa, yaitu roasting. Bersering kan kalau misalkan bang roasting dong bang roasting si ini dong bang, roasting si itu dong bang gitu. Kalau sekarang kan udah enggak, udah banyak yang roasting juga. Iya banyak. Marcel, Iya. Rico, Marcel, Kiki, Marcel. Kok Marcel terus ya? Emang dia terus yang nongol kan? Ya kan, tapi tidak ini juga maksudnya bukan berarti Ridwan Remin tidak pernah merosting. Gua pernah lihat lu ngerosting waktu di TV One tuh, triggernya itu. Oh ya. TV One tuh sampai trending ya? Wan. Iya. Sempet trending kan? Iya, tapi namanya doang TV One, trendingnya enggak One. Trending berapa? 20 berapa? 20. Iya. Nah, setahu gue itu kan video yang sebelumnya tuh tidak trending, Wan. Nggak tahu ada angin apa tiba-tiba langsung trending. Oh. Iya nggak sih? Kalau yang trending mah video baru. Yang roasting kan? Iya. Itu kan misalkan gini, diuploadnya 1 bulan ini, tapi trendingnya di bulan kedua gitu. Enggak, yang trending mah emang baru diupload. Oh gitu, yang bahas DPR kan? Iya, itu emang episode baru. Nih ada ininya apa? Thumbnailnya yang itu DPR. Waktu itu kita sharing juga materinya ya. Yang tentang roasting DPR itu, gue nanya langsung ke orang yang pelaku roasting, menurut gue pelaku roasting yang baik lah. Kalau baik mah nggak bisa roasting lah. Baik secara penulisan, bukan secara attitude loh. Baik secara penulisan ini, gitu. Kalau menurut lo roasting tuh secara definisi apa sih, Man? Roast. Memanggang. Iya. Ting. Berpikir. Jadi kita mikir buat manggang tuh gimana. Apa kalau definisi aslinya roasting tuh apa sih? Kalau definisi aslinya kan bisa dicari di Wikipedia. Iya. Roasting stand up comedy itu apa? Gue juga nggak tahu sebenarnya roasting itu apa. Terus yang bener tuh gimana? Banyak kan menghangatkan katanya, Wan. Menghangatkan, roasting tuh menghangatkan, memanggang supaya orang itu jadi hangat gitu. Terlalu ini ya, terlalu harafiah ya kalau diartiin roasting gitu ya. Iya. Yang gua lakuin selama ini sih kalau diundang roasting, biasanya ya gua akan membuat materi dengan objek dan subjeknya si orang itu, bintang tamu atau apa yang mau di roasting gitu. Jadi bikin materi yang basicnya dari dia dan lucunya juga dari dia gitu. Oh itu tuh definisi roasting yang menurut lo tepat? Yang biasa gue pakai, gue nggak tahu itu tepat atau enggak sih gitu. Tapi biasanya nyari jokes ya, misalnya gue diundang roasting lu, gue akan bikin jokes dari lu. Dari gua. Entah itu muji, entah itu ngehina, entah itu sirik, entah itu superior, gitu. Pokoknya semua jokesnya tentang elu. Dan bukan cuman jadi setup, tapi juga punchline-nya tetap harus berhubungan sama lu gitu. Oke. Kan ada ya kadang orang yang disuruh roasting artis ini, tapi itu cuma jadi setup doang gitu, ya, tapi sering. Punchline-nya di diri kita pengalaman dia. Betul. Gitu, kayak artis ini waktu kecil tuh suka jajan
es gitu. Oh, gue juga dulu seneng tuh jajan es gitu. Jokesnya di gua gitu. Nah itu kalau itu gimana menurut lo? Kalau itu mah jadinya stand up biasa aja sih. Bukan roasting. Kalau gua sih bikin roasting nggak gitu. Kalau gua bikin roasting mau setup mau punchline harus dari dia. Harus dari si target. Iya. Pokoknya gimana caranya setelah ngeluarin punchline tuh efeknya di penonton ketawa, di dianya kayak dek gitu, kayak aduh iya lagi gitu. Oke, gue ngerti. Jadi roasting itu adalah sebuah bukannya terpisah ya, Wan? Roasting sama stand up tuh ya tidak jadi satu kesatuan kan? Nggak tahu gua gitu-gitu mau sama atau beda, yang penting kan cara bikin materinya mah sama, setup punchline. Iya, tapi bedanya kan semua sumber kelucuannya berasal dari si target ini kan. Iya, premisnya dari dia, setupnya dari dia, punchline-nya juga ke dia gitu. Kalau gua. Nah, berarti tolok ukur roasting yang berhasil bikin si targetnya jadi dek atau yang penting lucu. Dua-duanya harus dapet. Buat penontonnya lucu, buat si korbannya beneran merasa dibahas gitu. Oh. Bukan cuman jadi setup doang. Iya. Tapi memang kalau roasting gitu kita minta persetujuan dulu ya. Ya kan kalau udah di satu acara roasting mah biasanya memang udah ada kesepakatannya. Nanti datang ya, nanti di roasting sama ini gitu. Kalau yang di TV One itu kan satu segmen yang dimana kita sama-sama tahu ada sesi roasting gitu. Kenapa masih memunculkan ketersinggungan di situ? Semacam gelagatnya tuh kayak udah dong lu jangan bahas ini mulu gitu. Sebenarnya itu tuh memang konsep gitu. Bukannya bintang tamu yang anggota DPR itu tersinggung sebenarnya, tapi memang segmen itu dikonsep untuk tidak terlalu gua yang vokal gitu. Karena kan ngebahasnya DPR nih, ya, jadi betul. Gua ngelempar satu jokes, kalau mau direspon silahkan respon dulu gitu, biar setelah respon itu cair lagi nih baru ngejokes lagi. Karena kalau dipaksa gua 3 menit ngomongin DPR terus jatuhnya gua akan terlalu vokal gitu. Gitu. Memang sengaja di set seperti itu biar alur acaranya tuh lebih enak aja. Tapi beberapa penonton nangkapnya memang kok nih anggota DPR-nya kayak nggak seneng ya gitu. Baper. Padahal mah nggak ada masalah gitu. Oh gitu. Enggak, karena gue juga ngelihatnya itu sebagai bentuk refleks dari dia tidak senang mendengar joke itu. Enggak kan, awalnya kan bintang tamunya kan ada 2, ada yang cewek dan cowok. Yang cowok kan lebih fleksibel kayak lebih cair. Betul. Gitu. Makanya dia berani nyautin, berani nambahin punch. Iya. Yang cewek pun mungkin niatnya seperti itu, makanya kamu ngomong jangan macam-macam, saya bacain undang-undang nih, ngejokes gitu. Cuman mukanya aja lempeng. Jadi kita nganggapnya dia marah. Iya, gitu. makanya dianggapnya kok dia kayak tersinggung ya gitu. Padahal mah gue ngerasanya malah dia juga pengen ngejokes gitu. Nih saya bacain nih. Dia pengennya gue ketakutan gitu, pengen jadi sebuah entertain. Gitu. Gitu. Nggak, karena gue pikir itu bener refleks dari dia nggak seneng, Wan. Karena memang yang lu sentil kan bukan perorangan lagi. Ini udah masalah instansi, udah masalah hal yang besar, terus dia ada di bagian itu. Iya. Enggak, sebenarnya itu memang konsep acaranya kayak gitu. Oh, ada ya konsep gitu ya, Wan? Ada. Justru kalau tidak dikonsep kayak gitu, yang susah gue, Ler. Ya kan dia tuh pengen ngejokes, cuman memang dia bukan komedian. Kalau si yang cowok kan memang host. Terus memang seneng ngejokes, jadi tahu timing kapan ngelempar, kapan nambahin gitu. Kalau yang cewek tuh enggak tahu timing. Jadi gitu. Kaku ya. Terus pembawaannya juga kayak lempeng-lempeng aja, akhirnya kesannya jadi kayak tersinggung, padahal mah emang konsep. Oke, berarti gue nangkep nih dari omongan lu. Yang pertama adalah roasting itu kalau mau ngerosting semua sumber kelucuannya harus berasal dari si objek tersebut. Jangan dilimpahin ke kita. Jangan misalkan kayak Mbak ini pernah dulu jajan es, sama Mbak saya juga, panselnya di kita. Menurut saya lu, jajan D ya. SD ya. Iya. Berarti itu panselnya bukan di mereka tapi di kita. Kalau gitu tuh menurut gua salah satu bentuk tidak
tidak menghargai si tamu sih. Oh gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau mau merosting perlu ada konfirmasi dari si objeknya tersebut kah untuk setuju atau enggaknya? Selama gua tampil roasting tidak pernah ada persetujuan sih gua mah. Yang penting ada di satu tempat, mau nggak mau roasting gitu. Iya, misalnya gue nggak pernah ditanya materinya apa, nggak pernah ditanya nanti bahas apa aja, nggak pernah. Jadi datang, ya udah tampil, sisanya editing. Oh, terus yang ketiga, kalau misalkan mau ngerosting seseorang, kita perlu tahu nggak hal apa aja yang nggak boleh dibahas atau hal apa aja yang boleh dibahas? Kan nggak semuanya harus kita ini kan? Ya batasannya mah. Kalau untuk TV ya batasannya umum aja. Ketika permasalahan pribadi yang memang agak dalam ya jangan dibahas gitu. Kalau off air sih mungkin bisa lebih fleksibel. Cuman kan mentertawakan aib orang juga nggak ini ya, nggak bagus gitu. Kalau gue tuh senengnya ngebahas perilaku sebenarnya, bukan permasalahan. Oke. Jadi kalau misalnya ada artis dia dulu punya skandal gitu, itu mah nggak bakal gue bahas gitu. Oke. Misalnya kalau jatuhnya itu hal yang tidak disengaja, terus dia akhirnya kena masalah gitu. Tapi kalau memang si artis ini emang suka pakai pakaian seksi nih, suka ngumbar-ngumbar aurat, ya gue bahas gitu. Karena memang dia dengan sengaja melakukan itu untuk viral, misalnya untuk terkenal gitu. Oh gitu. Kayak misalnya Giselle. Ya. Itu kan tidak sengaja akhirnya jadi masalah kan. Betul. Bukan kehendak dia. Ya. Tidak mungkin gua bahas pas roasting dia. Betul. Oke. Atau bandingin ke yang lain yang memang dengan sadarnya dia melakukan itu, siapa? Dinar Candy kali ya. Dinar Candy tampil di podcast Dedi nggak pakai BH. Itu mah bahas gitu. Karena itu perilaku dari dia. Iya. Ya sudah, ya dia melakukan itu dengan sadar. Iya. Berarti batasan-batasan untuk merosting Dinar Candy nggak tahu aja Deddy Kobuser nggak pakai cangcut. Iya ya, padahal dia nggak nanya sih ya Wan ya. Iya. Dia cuma nunjukin doang, gue nggak pakai BH nih. Iya benar sih. Oh jadi itu batasan-batasan untuk merosting seseorang. Ya, itu kalau gue sih lebih ngebahas perilaku sih, kebodohannya dia, kelalaiannya dia. Oke. Bukan masalah pribadi. Kayak misalnya roasting-roasting yang udah pernah gue jalanin, Bedu. Yang dibahas misalnya jumlah followers. Betul. Itu kan pencapaian karirnya yang cuman segitu gitu. Itu kan akibat dari mungkin dia tidak aktif di sosial media, dia postingannya biasa aja, jadinya tidak menarik orang untuk mau follow dia. Itu gue bahas. Kalau Bedu mukanya jelek, ya enggak gue bahas lah. Itu mah bukan perilaku dia. Iya. Oke, gue paham. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kebanyakan komika itu menolak untuk roasting? Alasannya karena roasting lebih sulit daripada stand up biasa. Lebih susah. Kalau gue sih lebih sering gue yang ditolak sih. Kenapa? Mahal. Nah kalau itu susah untuk kliennya, ya kan? Oh susah nih Ramin, nggak kejangkau harganya gitu. Karena memang bikin materi roasting tuh susah. Effortnya sama dengan bikin materi stand up. Cuman kalau roasting kan materinya sekali pakai. Kalau stand up tuh materinya bisa setahun, 2 tahun, kalau masih relate bisa dipakai terus gitu. Oke. Jadi usahanya sama, risetnya sama, tapi outputnya cuman bisa di acara itu doang. Harusnya secara harga pun beda ya? Harganya beda. Oh gitu. Jadi kenapa komika banyak nolak roasting tuh karena males itu kali ya, observasi tentang dia. Ya, karena nggak bisa aja sih kayaknya. Kalau bisa mah sikat-sikat aja ya. Aja Iya. Karena gue sama-sama tahu lah. Lu Republik Sosmed juga roasting, lu TV One kemarin juga roasting. Terus siapa sih Wan yang waktu itu lu roasting lagi? Rata-rata semua roastingan lu tuh ini semua. Apa? Naik semua ke permukaan gitu, kayak dicap Ridwan Remin raja roasting gitu. Apa yang menyebabkan itu? Apakah lu ngelihat gue orangnya memang suka ngerosting di kehidupan sehari-hari, jadi di atas panggung ya gue udah terbiasa, atau memang bahasan lu relate aja sama orang yang sebelah sama objek ini? Ya karena mungkin pada saat gue bikin roasting dan banyak yang nonton, belum banyak yang bikin
roasting juga gitu. Jadinya kayak kelihatan nongol Nonjol. sendiri gitu, yang lainnya belum ada. Sekarang kan udah banyak gitu yang roasting, jadinya udah biasa aja. Sama sebenarnya gue memang seneng ngomongin orang, disuruh nggak disuruh juga, dibayar nggak dibayar juga gue ngomongin orang gitu. Cuman kalau diharuskan untuk ngomongin orang ya beda lagi dong gitu. Oke, iya. Jadi sebenarnya secara teknik ngomongin orangnya gue udah bisa gitu. Cuman gue nggak mau disuruh, kalau mau ya bayar gitu. Iya. Sama ini Wan, kalau kita lagi ngerosting orang ini boleh ngejawab apa enggak sih? Idealnya sih enggak ya. Kan Harus ada setelah roasting baru bales kan. Oh, setelah lu beres tampil baru dia. Iya, bukan saut-sautan. Kecuali yang di TV One. TV One memang konsepnya memang harus seperti itu biar nontonnya juga nggak tegang gitu. Nontonnya Malah jadi tegang gua nontonnya. Tadinya kan konsep, seenggaknya gue tampil nggak tegang gitu. Di sana gue tampil jadi Tapi biasa lu kelihatan tegang, Wan. kan gue acting, Len. Lu suka nggak percaya sih gue mah. Tapi lu tegang, Wan, di situ. Maaf ya, Bu. Aduh. Iya. Aduh, gitu. Kan gue tuh jauh-jauh ke Belanda buat apa, Len? Buat acting. Buat acting. Anjay, gokil. Iya. Nah, itu tuh Tapi kan nih, ketika itu tayang misalnya di YouTube, terus persepsi orang seperti itu, ya gue juga nggak ada kebutuhan untuk menjelaskan itu konsep lo gitu, nggak Ya, ada kan. betul. Ya udah, kalau lu ngerasa dari tafsir ya. iya, lu berpikir saat itu orangnya tersinggung terus guanya jadi takut, ya udah gitu. Toh pada kenyataannya gue biasa aja. Di luar acara itu biasa aja ketemu. Biasa aja. Saya awal nggak nyapa, pulang nggak nyapa, emang kan sibuk mereka. Iya sih. Karena gue pernah dengar Jui waktu itu roasting ini Luhut kalau nggak salah ya, maunya pas beres roasting dapat peringatan tapi kecil gitu, jangan bahas itu lagi ya. Berhak nggak sih kalau misalkan dia roasting tapi si korbannya tuh gitu, berhak ya? Berhak aja lah, bebas. Tapi gue sih belum pernah sih. Nanti pasti kena, Wan. Iya. Dan lu udah siap kayaknya. Iya, nggak apa-apa lah gue mah. Banyak soalnya kalau di tracking ya kasus-kasus Ridwan Remin tentang roasting segala macam. Dulu sempat kena juga, Wan, ya kita ya waktu di Unida waktu acara itu. Tapi mungkin itu jatuhnya bukan pure roasting, itu mah cuman bawain materi, ada orang ngerasa tersinggung gitu doang kan. Iya. Bukan pure ini segmennya roasting gitu. Iya. Makanya gue mah di stand up juga emang seneng ngomongin orang gitu. Cuman ya kalau stand up kan orangnya memang beneran pengen gue omongin. Oke. Dan angle-nya beneran gue yang milih gitu. Kalau roasting kan gue harus nyari datanya gitu, terus milih-milih datanya, milih mana yang mau ditayangin mana enggak. Itu kan juga PR. Makanya budgetnya juga lumayan. Nah, ini buat teman-teman komika atau teman-teman yang lain yang pengen ngerosting, lu ada referensi nggak? Banyakin nonton ini deh kalau mau ngerosting gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Sama kayak ini aja, misalnya gaya lu berstand up seperti apa gitu. Kalau memang lu orang yang kalau stand up tidak enakan, ya roasting seperti gaya lu stand up aja gitu. Misalnya lu orangnya Nggak enakan. iya lovable banget gitu, apa muji, muji, ya lu roastingnya muji aja juga nggak apa-apa. Punchline-nya dari gua nggak apa-apa. Tapi kan pasalnya dari dia gitu, tapi tidak yang menjatuhkan. Tidak keras. Iya kan, nggak selalu jokes tuh harus ngeledekin juga. Iya. Karena kalau dicari ilmu yang benernya, yang nggak ada yang bener juga. Semua mah tergantung apa ya? Tergantung pasarnya juga kan. Misalnya kita nampilinnya seperti ini, pasarnya terima apa enggak? Oh terima, ya udah gini gitu. Oke. Kalau gue bilang ya bener gini, terus pas lu nyobain, kok penontonnya nggak suka sih? Ya berarti kan nggak bener. Coki Muslim di Indonesia YouTube mencari bakat itu Apa? roasting bukan tuh? Gua nggak nonton sih. Ada yang ending Wan, yang roasting si Dovi. Kagak nonton, gua kagak tahu gua. Kalau lu nonton nanti boleh di Iya. itulah, kasih Mungkin roasting. mungkin roasting ya. Iya. Karena kalau gue yang nonton, yang lu bilang tadi ada di dia semua. Punchline bersumber dari objek. Terus udah gitu keras juga dari sisi sudut pandangnya bagus. Terus yang ketiga, ketika dia nyeletuk ditembalin lagi. Iya.
gitu kan. Pokoknya dibilang roasting atau bukan ketika sumber kelucuannya berasal dari si objek. Iya gitu sih, materinya nggak lari kemana-mana aja jokesnya. Materinya nggak lari kemana-mana, satu segmen itu bahas tentang orang itu aja. Gitu aja sih, nggak ada yang saklek mau bikin materinya gimana. Yang penting ya tetap jokesnya dari situ sumbernya, karena kan kasihan ya bintang tamunya udah dateng. Kadang ada bintang tamu yang udah ngerti roasting itu apa gitu, berharapnya duh gue dihina apa nih, ternyata kok gue cuma jadi setup gitu. Oh iya benar-benar. Lo di Jikumpes datang kan di Kompes. Nah menurut gue itu roasting paling bagus tuan. Siapa? Bang Radit, Bang Panji Ernest, dari Kobuzer, Ajis 2000. Iya itu ya. Tuh kan ngeblur. Hey. Nah, ya. Jikompes ya. Iya. Itu salah satu bentuk roasting yang proper gitu. Iya bagus. Ada 4 komika, ada 1 yang roasting siapa sih? Deddy Kobuzer. Oh, iya. Dari Kobuzer dulu. Begitu Bang Panji beres, Ernest beres, Ajis beres, Deddy baru ngebales satu-satu gitu kan? Iya. Maksud konsepnya kan? Selama roasting Deddy tidak menjawab apapun. Iya, tapi ya memberikan respon sih kan bisa dari gestur, bisa dari wajah, tidak harus nyaut kan. Tidak seperti salah satu personil grup lawak yang gua tahu maksud lu Wan. yang akhirnya programnya tidak tayang. Iya kan. Akhirnya kita juga tahu kalau tabiat tuh tidak bisa disembunyikan Wan. Iya. Lu pernah selama lu ngerosting pernah mengalami anjing nih roasting bangsat susah nih gitu? Pernah? Ya itu doang, satu doang. Cuman itu kan bukan karena keselnya, bukan karena dia tidak kooperatif sebagai bintang tamu sih sebenarnya. Keselnya karena kan insiden-insidennya banyak sebelumnya kan. Kayak bintang tamu yang harusnya datang hari ini nggak jadi datang, terus tiba-tiba cancel, ganti dia di Hamin berapa jam, gua harus bikin materi, pas udah acaranya jalan dianya tidak kerja sama, itu kan jadi numpuk gitu. Kalau nggak salah sama gua ya Wan. Iya. Ya kan? Jadi gue ceritain dulu sedikit nih. Gua nggak nyebut nama. Waktu itu gua sama Ridwan pernah satu pekerjaan harus ngerosting satu komedian. Gua nggak tahu nih. Gua nggak sebut komediannya siapa. Nah si komedian ini selama di roasting nyaut mulu, ya Wan. Nah di situ gua nggak bisa bedain lu yang roasting dan lu yang emosi. Gimana ngebedainnya Wan? Iya itu gua di tengah-tengah manggung tuh sempat mikir kayaknya kalau gue tampol terus gue pulang gue nggak apa-apa deh, nggak dibayar 3 juta juga nih. Iya waktu itu soalnya gue ngelihatnya nih pas gue nonton Ridwan tuh awal-awal memang roasting tapi di pertengahan udah mulai agak kesel, jadi gue bingung ini masih roasting apa memang pure dia kesel gitu. Iya, udah nggak asik aja gitu. Oh berarti kalau roasting tuh ada hambatannya juga ya Wan? Iya makanya kan dari situ langsung nggak mau lagi, langsung punya aturan khusus nih, kalau gue mau roasting ya harus seperti ini kondisinya gitu, jangan seperti itu lagi. Kalau seperti itu mah gue mendingan nggak usah. Makanya kan di Facebooker gue nggak mau. Iya benar, akhirnya gue kan. Oh gitu, jadi kita semua jadi tahu apa itu roasting. Buat teman-teman semua yang request bang roasting si ini roasting si itu gitu, bahwa bikin materi roasting itu tidak semudah seperti yang kita kira, bahkan lebih sulit daripada membuat materi stand up pada umumnya Wan ya. Mudah, ada duitnya mah. Nah itu khusus tuh terkecuali kalau Ridwan. Emang benar soalnya bikin materi stand up biasa aja susah, apalagi harus merosting orang yang kita harus observasi. Itulah gunanya berkomunitas. Ya, jadi kalau ada job duitnya gede bisa bagi-bagi. Jadi nggak kerja sendiri. Iya itu gunanya komunitas. Buat teman-teman yang pengen gabung tapi masih ikut komunitas, nggak bisa roasting kamu. Iya kita jadi tahu ilmunya. Oke itu aja Wan. Terima kasih banyak. Oke. Atas informasinya, kita semua jadi tahu apa itu roasting. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi belajar kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.